Hai, yang pertama ada pengurus harian. Tugasnya apa saja sih? Ada di bawah ini. Nah, ada apa saja sih di pengurus harian? Ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Baik, saya Anissa Rismawati. Saya sebagai ketua Himika mempunyai tugas ada di bawah ini ya teman-teman. Dan saya selama menjadi ketua dibantu oleh wakil saya. Yuk kenalan dengan wakil ketua saya yuk, namanya Reski Harjuansah. Cekidot, oke. Nah, jadi ini Reski Harjuansah yaitu punya tugas menggantikan ketua sementara saat sedang berhalangan, kemudian membantu ketua dalam menjalankan dan mengawasi proker. Secara garis besar adalah tangan kanan dari ketua. Kemudian ada sekretaris. Nah, ini Mbak Sekretaris ya, namanya Dinda Pristi Gustian. Tugasnya apa saja sih? Yaitu mengatur surat menyurat, mengatur arsip, serta inventaris yang ada di Himika. Kemudian ada apa lagi? Oh, ternyata ada bendahara. Namanya siapa sih? Mbak Melani Sekar Arum. Nah, jadi tugasnya yaitu mengatur keuangan Himika supaya pengeluaran tidak melebihi penghasilan serta bertanggung jawab atas uang kas Himika. Kemudian ternyata di Himika tidak hanya ada PH loh, ada 9 departemen. Apa saja yuk? Yuk kita kenalan. Yang pertama ada PSDM, kemudian ada HOPM, kemudian ada SKM, kemudian ada P2, ada PMB, ada KSA, dan ada Danus, MIK, dan yang terakhir keagamaan. Halo teman-teman, untuk proker dari PSDM itu sendiri, yang pertama adalah Mata Prodi, kemudian yang kedua ada Open House Prodi atau PSIK, kemudian selanjutnya ada LKMMP atau Latihan Kepemimpinan Manajerial Mahasiswa Baru, kemudian selanjutnya ada Open House Himika, dan selanjutnya dari proker PSDM itu sendiri adalah LKMB atau Latihan Kepemimpinan Manajerial Dasar. Kemudian untuk proker dari PSDM itu sendiri, yang selanjutnya adalah LKMA atau Latihan Kepemimpinan Manajerial Atas. Kemudian untuk proker selanjutnya adalah upgrading. Terima kasih teman-teman. Selanjutnya ada Departemen Hubungan Organisasi Pertukaran Mahasiswa atau yang biasa disebut dengan HOPM. Departemen ini merupakan satu-satunya bidang eksternal di Himika Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. HOPM memiliki program kerja yang menarik dan tentunya dapat menambah wawasan bagi para pengurus Himika mengenai organisasi keperawatan di luar kampus. Setiap kegiatan yang dilaksanakan di luar kampus, kami selalu mengirimkan perwakilan dari Himika untuk didelegasikan. Teman-teman delegasi nanti akan mengunjungi berbagai kampus baik di dalam maupun di luar kota Yogyakarta. Teman-teman dapat bertemu serta berkenalan secara langsung dengan mahasiswa keperawatan dari institusi lain. Selain itu, para teman-teman delegasi juga dapat menambah pengalaman serta wawasan. Kemudian tidak kalah menarik, program kerja kami juga setiap tahunnya mengadakan kegiatan di mana pesertanya berasal dari mancanegara. Di sini kita memiliki kesempatan untuk mengenal lebih dekat dengan mereka, sharing bersama, bermain bersama, dan tentunya kita akan belajar banyak hal bersama mereka. Hai guys, kita dari SKM. Di sini kita punya 5 proker. Yang pertama ada Love Coin. Yang kedua yaitu Himika Goes to Panti. Di proker ini kita nanti bakal main ke satu panti gitu gengs. Nah, untuk proker selanjutnya yaitu Gadis Quran. Apa tuh Gadis Quran? Jadi nanti kita di situ akan senam yang berfungsi untuk meredakan sakit saat haid dengan lantunan ayat suci Al-Quran. Oke, lanjut kita ada proker Baksos.
Udah kebayang kan Baksos kayak gimana? Biasanya kita juga akan ada cek kesehatan dan ada penyuluhan kesehatan buat warga desa setempat loh. Dan yang terakhir, rumpi pendiam. Jadi nanti teman-teman dari SKM akan membantu penderita-penderita diabetes mellitus di suatu desa untuk bisa mengontrol diabetes mellitus itu sendiri. Kebayang kan serunya? Gabung SKM yuk! Selanjutnya ada Departemen Pendidikan dan Penelitian atau lebih dikenal dengan P2. P2 merupakan departemen yang memfasilitasi mahasiswa PSIK FKIK UMY dalam hal menyalurkan minat dan bakat di bidang akademik serta penelitian. Adapun program kerja dari P2 yaitu yang pertama sebagai penanggung jawab Muhammadiyah of Nursing Research Club atau lebih dikenal dengan MORSE. MORSE merupakan klub naungan dari P2 yang di dalamnya terdapat berbagai program kerja serta aktif dalam mensosialisasikan kegiatan Pekan Kreativitas Mahasiswa. Proker yang kedua yaitu penanggung jawab lomba dan Nursing Mentoring Delegation. Proker ini untuk memfasilitasi mahasiswa PSIK FKIK UMY guna meningkatkan jiwa berkompetisi dan berprestasi baik di tingkat wilayah maupun nasional. Selanjutnya yang ketiga ada Sharing NISC atau Nursing Islamic Student Club. Kegiatan ini untuk memfasilitasi pengurus NISC setiap angkatan guna menyalurkan pendapat terkait penyusunan buku NISC untuk memperlancar proses belajar mahasiswa PSIK FKIK UMY. Proker yang keempat yaitu ada pelatihan asuhan keperawatan. Kegiatan ini untuk memfasilitasi mahasiswa PSIK FKIK UMY guna melatih dan meningkatkan pengetahuan dalam pembuatan rencana asuhan keperawatan yang baik dan benar. Dan yang terakhir yaitu ada pelatihan bahasa Jawa. Pelatihan ini untuk memfasilitasi mahasiswa PSIK FKIK UMY yang berasal dari luar Jawa guna melatih dan meningkatkan pengetahuan dalam berbahasa Jawa. Ada pantun nih dari P2. Ikan hiu makan oktopus, dari Irian bawa kelapa. See you di kampus. Cukup sekian, sampai jumpa. PMB, pengembangan minat dan bakat. Proker kita adalah Funball, Milad Himika, NDC, dan juga delegasi. Funball adalah kegiatan pertandingan olahraga yang rutin dilakukan setiap 1 tahun sekali dan menjadi program kerja dari Departemen Pengembangan Minat dan Bakat atau biasa disingkat dengan PMB. Ada Milad Himika untuk memperingati Milad Himika tanggal 10 Mei. Biasanya ada games yang seru, food bar, sharing dengan alumni, dan juga ada pensi per departemen. NDC adalah singkatan dari Nursing Dance Club, di mana klub tari di bawah naungan PMB Himika. Delegasi futsal.
Delegasi futsal adalah ajang perlombaan futsal antara mahasiswa keperawatan di Universitas Sedeya Jateng. Departemen Kajian Strategi dan Advokasi atau biasa yang disebut dengan Departemen KSA merupakan departemen yang bergerak di dalam pengkajian terkait isu-isu keperawatan di lingkungan PSPN FKIK UMY. Departemen KSA memiliki beberapa proker, yaitu kuesioner, monthly discussion, audiensi, dan public hearing. Nah, untuk Departemen KSA memiliki 2 program puncak, yaitu yang pertama ada talkshow tentang keperawatan, terus yang kedua yaitu IND atau International Nursing Day Internal. Kita memiliki berbagai broker yang saya akan sebutkan. Yang pertama yaitu brokernya yaitu kita memiliki kuesioner. Kuesioner tersebut kita akan berikan kepada seluruh mahasiswa dan seluruh dosen maupun asdos untuk mengisinya terkait dari kinerja dari dosen maupun asdos itu. Lalu yang kedua kita memiliki broker monthly discussion. MD di sini jadi teman-teman dari KSA mengumpulkan dari setiap angkatan minimal 10 orang dikumpulkan untuk akan kita jelaskan mengenai paparan dari kuesioner tersebut, apa saja sih yang masih jadi kendala atau apa saja sih yang masih menjadi masalah besar dalam PSIK tersebut. Public hearing adalah kegiatan untuk menyalurkan aspirasi mahasiswa. Masalah-masalah yang ada di PSIK akan disalurkan dan ditanggapi dalam kegiatan ini sehingga dapat ditindaklanjuti. International Nursing Day Internal adalah kegiatan untuk memperingati Hari Perawat Nasional. Di dalam kegiatan ini akan diselenggarakan beberapa lomba tentang keperawatan dan juga pemeriksaan kesehatan di PSIK. Halo, kami dari Danus. Apa itu Danus? Danus singkatan dari dana usaha. Danus berfungsi untuk menghasilkan uang. Apa saja sih proker Danus? Hai, ini adalah proker yang pertama. Yuk kita lihat. Cara ini adalah baju skill lab, sering kita pakai untuk praktek di mini hospital. Yuk kita lihat yang kedua. Hai, proker selanjutnya yaitu pembelian alkes. Jadi kalian bisa beli alkes ini di Danus ya. Oke, selanjutnya yaitu buku SDKI, SLKI, dan PSIKI. Jadi kalian bisa dapati ketiga buku ini di Danus. Nah, untuk selanjutnya ada merchandise. Di merchandise sendiri ada tas dan ada lani art. Di sini aku kasih contohnya yang lani art ya. Lani art sendiri bisa buat tempat KTM, dan di lani art sendiri ini ada 2 warna, yaitu ada marun dan ada army. Buat kalian yang pengen tampil kece, bisa banget nih pakai lani art ini. Selanjutnya ada Departemen Multimedia Informasi dan Komunikasi. Jadi proker kita paling segi di antara departemen yang lain. Kita di sini ada foto bersama di setiap periode himika. Setelah itu kita ada mendokumentasikan setiap ada acara himika, membuat poster kegiatan himika yang nantinya akan diupload di sosial media himika. Jangan lupa untuk nge-follow IG Himika_UMY untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Himika. Terima kasih. Selanjutnya, Departemen Keagamaan. Departemen ini bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan. Keagamaan memiliki 3 proker. Yang pertama, TPA internal, yang kedua, TPA eksternal, dan yang ketiga, kajian PSIK. Pertama, TPA internal bertujuan membantu meningkatkan kemampuan mahasiswa PSIK dalam membaca Al-Quran. TPA internal juga menyediakan fasilitas buku tajwid yang memudahkan dalam membaca Al-Quran. Kedua, TPA eksternal berupa kegiatan TPA yang diselenggarakan di suatu desa dengan sasaran siswa-siswi sekolah. Ketiga, kajian program studi ilmu keperawatan atau PSIK, bertujuan meningkatkan wawasan keislaman warga PSIK. Proker ini biasanya menghadirkan ustadz dan ustazah untuk memberikan tausiah dan sering dilaksanakan pada bulan Ramadan. Departemen Keagamaan Himpunan Mahasiswa Ilmu Keperawatan berkomitmen untuk menumbuhkan pribadi yang berakhlak mulia dan bertanggung jawab,
serta menjaga komunikasi yang baik sesama pengurus himika maupun di luar pengurus himika.